Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di YouTube channel saya, Crypto Pukul. Seperti biasa di video eh, eh, konten video yang saya buat itu mengenai cryptocurrency. Jadi teman-teman tidak perlu beralih ke channel yang lain atau unsubscribe channel ini, karena channel ini dikhususkan untuk buat konten tentang cryptocurrency, yang dimana saat sekarang saya ingin mereview salah satu token yang token ataupun koin yang dimana beberapa waktu yang lalu saya sudah mereviewnya, dan kali ini saya ingin mereviewnya kembali, yang itu mengenai Scale Network. Di sini mereka telah mengumumkan 6 aplikasi atau 6 platform yang sudah siap bergandeng di jaringan Scale Network. Nah, dari ke-6 itu saya ingin mereviewnya satu persatu, dan saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman apa sih itu enam aplikasi yang ingin bergandeng di Scale Network. Yang pertama itu ada Boot Finance. Di sini kita bisa mengambil link Twitternya dan juga Discord, tetapi secara keseluruhan mereka belum siap karena website mungkin sebentar lagi mereka akan rilis dan segera mempublikasikan mengenai platform mereka. Tetapi kita bisa melihat di sini secara umum atau gambaran umum mengenai Boot Finance. Ini kita translate dulu. Nah, Boot Finance adalah peluncuran protokol likuiditas terdesentralisasi di Scale Network. Diluncurkan pada bulan Agustus, Boot memiliki fokus awal pada swap stablecoin dan menjadi blok bangunan ini inti untuk protokol DeFi lainnya yang membutuhkan fungsionalitas AMM dan atau kurva ikatan yang tidak disediakan oleh satu ukuran untuk semua protokol. Jadi dia nanti ini bisa kalau dari penjelasan yang tadi ini, dia mungkin bakalan menjadi sistem DEX exchange, bukan CEX tetapi DEX. Nanti di DEX-nya ini mungkin akan menjadi dicacah lagi menjadi beberapa bagian, dan akan ada banyak turunan dari Boot Finance berikutnya. Ini Twitternya. Di sini belum terlalu bagaimana banyak, dari tweetnya baru 4. Belum banyak informasi yang bisa kita dapat mengenai ini. Kita ke selanjutnya, yaitu Coffee. Nah, dari segi dari segi ini, kita dari segi website mereka sudah sangat siap tentang platformnya. Di sini itu dijelaskan Coffee adalah pencarian investor terbaik. Mereka melakukan ini dengan memberi investor portofolio tiruan untuk merancang dan membagikan ide investasi mereka. Ini semacam kalau di saham mungkin ini platform reksadana kalau di saham. Tetapi ini di cryptocurrency. Jadi Coffee ini akan menggiring beberapa atau menggiring sekelompok orang untuk masuk di platform mereka dan berinvestasi. Nanti mereka yang akan Coffee akan
memberikan portofolio. Jadi investor dapat melihat di sana portofolio perkembangan dari apa namanya cryptocurrency. Mereka yang akan memilih kira-kira akan berinvestasi di platform yang mana. Ini bagus juga bagi teman-teman yang tidak begitu paham mengenai kripto. Cove bisa jadi alternatif, dan Cove ini bisa banyak nanti yang akan berimigrasi ke Cove, di mana di sini mereka sudah cukup siap untuk berimigrasi ke Scala Network. Kemudian kita ke CorioDAO. CorioDAO ini adalah platform untuk tokenisasi aset dunia nyata dengan solusi rantai silang untuk mereka. Hari ini memungkinkan konsumen untuk berinvestasi ke dalam mobile yang diberi token seperti token aset Ferrari. Bukan mobile, tapi mobil Ferrari F12 TTF melalui Coreo untuk mendapatkan di CorioDAO DeFi CGT melalui DEX-nya dan menjadi bagian dari komunitas. Dari website jadi teman-teman, CorioDAO ini kayak semacam platform. Kalau teman-teman pernah melihat di jaringan Ethereum yang namanya Carnomali, itu mereka mirip seperti itu, tetapi di sini mereka lebih spesifik lagi. Teman-teman bisa membeli cryptocurrency, membeli mobil melalui cryptocurrency yang mereka miliki, yaitu CGT dengan supply 100 juta dan support sama ERC20. Ya, sangat-sangat menarik kalau kita kupas tuntas mengenai blockchain. Jadi semua sektor bisa masuk di dalam blockchain. Contohnya ada Carnomali dan juga CorioDAO. Di sini kemudian ada Human Protocol. Human Protocol ini setahu saya sudah cukup lama, dan mereka tertarik untuk bergabung di jaringan Scala Network. Human Protocol itu menyediakan kerangka kinerja hibrida untuk pasar yang terdesentralisasi dengan menawarkan solusi yang dapat diterapkan secara luas untuk mengordinasikan tugas di seluruh jaringan global. Protokol Human memungkinkan pembuatan, penyelesaian, dan otomatisasi permintaan kerjaan dengan pengiriman uang secara otonom. Setahu saya ini Human Protocol sudah ada, dan juga mereka ini sudah sangat besar. Saya pernah, kalau tidak salah, mendengar Human Protocol ini di tahun 2017, yang dimana mereka bergandeng dengan jaringan ERC20 atau Ethereum. Dari Twitternya sendiri kita bisa melihat ini mereka 2020 Human Protocol, mereka bergabung tahun kemarin. Mereka bergabung di tahun 2020, tetapi dan ini sudah bisa diperdagangkan. HMT diperdagangkan di CoinStore, dan pair dengan pair HMT USDT. Wow, luar biasa Human Protocol. Teman-teman sudah bisa membelinya. Kemudian di sini ada Ivy memberi konsumen cara untuk memperdagangkan NFT. Jadi dia Ivy ini
dikhususkan untuk NFT dan token tanpa memerlukan akun yang sudah ada atau aplikasi baru, pemindaian sederhana kode QR, token dari satu pengguna ke pengguna yang lain. Kita lihat websitenya. Mereka akan launching di Scale dalam waktu 15 hari lagi, dan ini mengenai mereka dan juga tim dari Ivy. Sangat-sangat bagus platform NFT. Kemudian yang terakhir itu adalah Mints. Mints ini adalah platform jejaring sosial open source dan terdesentralisasi di mana pengguna dihargai dengan token Mints untuk kontribusinya kepada komunitas. Lebih dari 4 juta pengguna yang terdaftar. Tujuan mereka adalah membangun model baru bagi pembuat konten yang mengambil kembali kebebasan internet. Ini dia, Mints. Mints ini sebenarnya sudah lama. Kalau teman-teman seorang bounty hunter, teman-teman pasti sering mempublikasikan artikel ataupun airdrop di Mints. Makanya di situ dibilang mereka sudah memiliki 4 juta pengguna karena platformnya sudah cukup lama. 2017 saya sudah menggunakannya, platform Mints. Saya juga kaget kenapa mereka mau bergandeng dengan Scale, padahal ada banyak ada banyak platform yang bisa mereka gandeng seperti Polygon, PSC, tetapi mereka benar-benar ingin bergandeng dengan Scale Network. Jadi ini platform untuk publikasi artikel, video, konten-konten kreator. Ini kita mempublikasikan sesuatu di sini, kita dibayar dengan token Mints. Nah, dengan mereka berimigrasi di Scale Network, nilai dari token Mints akan lebih berharga lagi. Dan mereka bisa berimprovisasi di jaringan yang lain. Misalkan mereka bisa gabung di CorioDAO atau di Covey, ini DEX dari Scale Network itu. Jadi dengan adanya kolaborasi ini makin menguntungkan dari semua pihak, baik itu dari Scale Network dan juga Mints, yang dimana kita ketahui Mints itu sudah memiliki 4 juta user, dan ini bisa menggiring mereka masuk ke dalam jaringan Scale. Sangat-sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak dan terutama bagi pemegang holder dari Scale Network. Baik, saya cukupkan sekian video kali ini mengenai review saya tentang 6 dApps yang siap bergabung di jaringan Scale Network di beberapa bulan ke depan atau di bulan ini. Kita berjumpa lagi di video saya selanjutnya dengan tema dan juga konten yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and stay classy.